Selamat pagi, shalom anak-anak terkasih. Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tema 4, memasuki subtema 2, yaitu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Simak baik-baik video ini ya. Tiap hari berolahraga, minum air membuat segar. Pembuluh darah harus dijaga agar darah mengalir lancar. Pada subtema 1, kalian telah belajar tentang organ peredaran darah. Tahukah kamu bahwa di dalam pembuluh darah mengalir darah manusia? Darah adalah bagian tubuh manusia yang ternyata berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh manusia. Lalu apa saja komponen atau bagian-bagian dari darah? Komponen dari darah diantaranya ada plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Komponen darah yang pertama adalah plasma darah. Plasma darah ini merupakan cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Dalam darah manusia, kandungan plasma darah sebanyak 55%. Komponen darah selanjutnya adalah sel darah merah atau eritrosit. Warna merah yang ada pada sel darah merah ini disebabkan karena adanya hemoglobin. Hemoglobin ini bertugas untuk mengikat oksigen di dalam darah. Yang ketiga adalah sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih berperan penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh manusia. Caranya dengan menghasilkan antibodi yang dapat digunakan untuk melawan virus, bakteri, ataupun parasit yang masuk ke dalam tubuh kita. Saat kita sakit, maka jumlah sel darah putih di dalam tubuh kita akan meningkat karena sel darah putih tadi akan melawan virus, bakteri, dan parasit yang ada di dalam tubuh. Yang terakhir adalah keping darah atau trombosit. Keping darah ini berperan dalam proses pembekuan darah saat tubuh terluka. Nah, apabila kita tidak mampu menjaga kesehatan darah dan organ peredaran darah kita, maka kita dapat mengalami yang namanya gangguan pada peredaran darah. Apa saja gangguan pada peredaran darah manusia? Di antaranya ada anemia, leukemia, hipertensi, hipotensi, sklerosis, jantung koroner, talasemia, dan hemofilia. Gangguan yang pertama adalah anemia. Anemia ini disebabkan oleh keadaan tubuh yang kekurangan hemoglobin dalam sel darah merah. Kadar hemoglobin yang rendah dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen sehingga kita akan merasa lesu dan kepala menjadi pusing. Rendahnya kadar hemoglobin ini dapat disebabkan karena makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Jadi, salah satu cara mencegah penyakit anemia adalah dengan makan makanan yang mengandung zat besi seperti sayuran hijau, kacang-kacangan,
seafood atau makanan laut, hati atau jeruan pada hewan. Selanjutnya ada leukemia. Leukemia ini disebut juga kanker darah, disebabkan karena jumlah sel darah putih yang terlalu banyak, sehingga mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Yang ketiga adalah hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi disebabkan karena naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pada pembuluh darah. Penderita hipertensi harus menghindari makanan asin dan yang mengandung lemak. Selanjutnya adalah hipotensi. Hipotensi ini kebalikan dari hipertensi. Hipotensi atau tekanan darah rendah adalah keadaan di mana tekanan darah berada di bawah normal. Penderita hipotensi biasanya mengalami kepala pusing, terasa lemah, dan lesu ataupun merasa mual. Gangguan kelima adalah sklerosis. Sklerosis ini adalah penyumbatan pembuluh darah yang disebabkan oleh suatu senyawa tertentu yang ada di dalam aliran darah. Nah, apabila sklerosis ini tidak segera diatasi, maka sklerosis ini dapat berlanjut menjadi penyakit stroke ataupun jantung koroner. Selanjutnya adalah jantung koroner, yaitu gangguan pada jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Selanjutnya adalah talasemia. Talasemia ini merupakan salah satu gangguan yang disebabkan karena faktor keturunan. Pada penderita talasemia ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Sel darah merah seharusnya berbentuk pipih. Nah, apabila bentuk sel darah merahnya ini tidak beraturan, akibatnya kemampuan sel darah merah untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang, sehingga oksigen dan karbon dioksida tidak dapat dialirkan ke seluruh tubuh dengan lancar. Yang terakhir adalah hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit darah sukar membeku jika terjadi luka. Hemofilia ini merupakan penyakit keturunan. Salah satu cara pencegahannya adalah menjaga supaya penderita hemofilia tidak terluka. Karena hanya luka kecil saja dapat menyebabkan pendarahan yang tidak bisa berhenti karena penderita hemofilia ini darahnya sulit untuk berhenti. Lalu bagaimana cara kita supaya kita terhindar dari gangguan organ peredaran darah tersebut? Salah satunya adalah dengan menjalankan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dapat kita terapkan dengan cara makan makanan yang bergizi, berolahraga secara teratur, serta tidur dan istirahat secukupnya. Monyet tetangga memanjat kelapa. Kelapa dibelah dengan pahat. Rajinlah selalu berolahraga agar tubuh menjadi sehat. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Shalom.